Aku mau cerita sesuatu yang sederhana, tapi nyata. Banyak orang mengira pengaruh itu datang dari banyak bicara, terlihat pintar, atau terus berusaha mengesankan. Padahal di kehidupan sehari-hari, seringkali justru bukan itu yang bekerja. Pernah nggak kamu duduk di dekat seseorang yang nggak banyak omong, nggak terburu-buru, nggak memotong cerita kamu? Dia cuma hadir, tenang, dan entah kenapa kamu merasa aman buat cerita lebih jauh. Nggak ada tekanan, nggak ada usaha berlebihan, tapi kamu merasa nyaman. Itu bukan kebetulan, itu yang aku sebut kekuatan yang tenang. Dan hari ini aku ingin mengajak kamu melihat bagaimana kekuatan itu bekerja dengan cara yang sangat manusiawi dan bisa kamu rasakan sendiri. Aku mulai dari satu hal yang sering kita lakukan tanpa sadar, ingin terlihat disukai. Kamu memulai obrolan dengan satu pertanyaan di kepala, dia suka aku nggak ya? Lalu kamu mulai berusaha, bikin suara terdengar pintar, lempar candaan, mikir keras supaya nggak salah ngomong. Dan pelan-pelan, kamu malah jadi tegang. Padahal ada momen menarik, saat kamu berhenti mencoba mengesankan siapapun, tubuhmu terasa lebih ringan. Cara bicaramu melambat. Pikiranmu nggak lagi lari kemana-mana. Kamu berhenti membaca setiap ekspresi wajah mereka. Kamu cuma hadir. Dan anehnya, justru di situ orang-orang mulai merasa nyaman. Mereka mungkin nggak bisa menjelaskannya, tapi mereka merasakan ketenangan dari kamu. Karena kamu berhenti berharap diterima. Kamu nggak lagi berusaha terlihat mengesankan. Kamu jadi diri sendiri. Dan tanpa usaha berlebihan, itu sudah cukup membuatmu berbeda. Sekarang aku mau lanjut ke poin kedua. Sesuatu yang kelihatannya sepele tapi dampaknya besar. Memberi perhatian yang benar-benar utuh. Kebanyakan orang sebenarnya nggak sedang mendengarkan. Mereka cuma menunggu giliran bicara. Di kepala mereka, kalimat berikutnya sudah disiapkan. Tapi perhatian yang nyata rasanya beda. Itu momen ketika kamu benar-benar hadir. Kamu dengar ceritanya, kamu tangkap emosinya, kamu mulai sadar apa sih yang bikin dia antusias, bagian mana yang bikin dia kesal, topik apa yang selalu dia ulang tanpa sadar. Saat kamu menangkap hal-hal itu dan gak buru-buru menimpali, ada sesuatu yang berubah. Orang itu merasa dilihat. Dan di dunia yang serba cepat ini, merasa dilihat adalah hal yang langka. Itu sebabnya, meski kamu gak banyak bicara, kehadiranmu tetap diingat. Poin ketiga ini sederhana, tapi sering dilupakan. Buat orang merasa aman saat bersama kamu. Karena orang hanya benar-benar membuka diri ketika mereka merasa tidak dihakimi. Saat mereka merasa nggak perlu membela diri, nggak perlu menjelaskan siapa mereka. Jadi, kamu nggak perlu buru-buru membetulkan cerita mereka. Nggak perlu berdebat hanya supaya kelihatan benar. Jangan memotong alur pikiran mereka. Biarkan mereka menyelesaikan ceritanya. Bahkan kalau setelah itu ada jeda, biarkan saja. Keheningan kecil itu seringkali jadi tanda. Di sini kamu aman. Dan saat seseorang merasa aman, mereka pelan-pelan menurunkan penjagaan mereka sendiri. Bukan karena kamu memaksa atau mengatur apapun, tapi karena mereka ingin. Karena bersama kamu, mereka merasa bisa jadi diri sendiri. Poin keempat ini menarik, karena sering banget terjadi tanpa kita sadari. Mengejar reaksi. Coba perhatikan, banyak orang habis ngomong langsung mencari respons. Nunggu ditertawakan, ditanggapi, atau minimal diangguki. Seolah-olah tanpa itu kata-katanya belum sah. Tapi orang-orang yang benar-benar tenang nggak bermain di situ. Mereka bilang apa yang ingin mereka sampaikan lalu diam. Dan mereka baik-baik saja kalau suasana jadi hening sebentar. Dari situ muncul pesan yang kuat, aku nggak butuh apapun darimu untuk merasa oke. Anehnya, justru di momen itu orang lain mulai lebih fokus ke kamu. Bukan karena kamu memaksa perhatian, tapi karena ketenanganmu membuat orang ingin mendengarkan. Poin kelima ini soal melepas kendali, tentang berhenti memaksa koneksi. Karena hubungan yang nyata nggak pernah lahir dari usaha yang terlalu keras. Bukan dari meyakinkan orang, apalagi mengatur arah momen. Koneksi yang sehat justru muncul saat kamu membiarkan semuanya mengalir. Nggak terburu-buru, nggak mendorong, nggak ada tekanan. Kamu hadir apa adanya, dan membiarkan orang merasa nyaman dengan caranya sendiri. Saat seseorang memilih terhubung dengan kamu karena mereka merasa dipahami, koneksi itu jadi kuat. Bukan karena kamu pintar mempengaruhi, tapi karena itu pilihan mereka. Dan pilihan hampir selalu lebih kuat daripada bujukan apapun. Poin keenam ini sering bikin gak nyaman, tapi justru disitulah kekuatannya. Belajar akrab dengan keheningan. Banyak orang takut saat obrolan melambat. Begitu suasana sunyi, mereka buru-buru bicara asal ada suara.
Bukan karena perlu, tapi karena takut dengan diam. Padahal keheningan itu sendiri nggak canggung. Yang bikin canggung adalah rasa nggak aman. Saat kamu nyaman untuk diam, tanpa kamu sadari, kamu sedang mengirim pesan yang kuat. Seolah bilang, aku oke dengan diriku sendiri. Aku nggak perlu menghibur siapapun. Aku nggak gelisah dengan penilaian. Dan orang-orang bisa merasakannya. Jeda kecil memberi bobot pada kata-katamu. Membuat orang berpikir, membuat mereka mendekat, bukan menjauh. Kadang, hal paling kuat yang bisa kamu lakukan bukan menambah kata, tapi tetap hadir. Tanpa main ponsel, tanpa gelisah, tanpa terburu-buru. Cukup tatapan yang tenang, bahasa tubuh yang rileks. Keheningan seperti itu terasa kokoh, bukan kosong. Dan saat seseorang merasakan ketenangan itu dari kamu, rasa percaya muncul dengan sendirinya. Karena keheningan yang dijalani dengan nyaman adalah bentuk kepercayaan diri yang paling murni. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat, ini dia. Kamu nggak jadi kuat karena berusaha makin keras. Kamu jadi kuat justru saat kamu belajar lebih tenang. Berhenti tampil, berhenti merasa harus selalu mengesankan. Mulai benar-benar mendengarkan. Beri orang ruang untuk jadi diri mereka sendiri. Tanpa tekanan, tanpa kontrol. Dan perhatikan apa yang terjadi. Orang-orang pelan-pelan membuka diri. Mereka percaya, mereka merasa tertarik. Bukan karena kamu mengatur apapun, tapi karena kamu nggak lagi membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton. Salam stoik.